Yo, halo guys, gue adalah Zodev, gue adalah seorang. Di video pertama gue ini, gue itu akan memberikan tutorial di mana gue bakalan membuat sebuah game, bagaimana cara membuat game di Android menggunakan Mac Studio. Ya, kita bisa membuat video game rupanya guys di Android menggunakan beberapa software seperti Mac Studio. Jadi ya kita lanjut saja ke videonya dan enjoy the video guys. Sebelum untuk membuat gamenya di Mac Studio, kita harus mendownload Mac Studio nya dulu. Oke, jangan salah pakai guys, kalau gue itu pakai mouse, soalnya ya setiap gue konten biasanya gue itu bakal pakai mouse guys. Pertama kalian download dulu Mac Studio nya, bisa dari Play Store, tapi gue nyaranin kalau kalian itu download versi yang dulu aja, cari aja tuh di Chrome itu yang Mac Studio versi lawas gitu ya. Gue pakai versi 2022. Oke, pertama kita install dulu Mac Studio nya. Oke, kalian tunggu saja soalnya cepet guys. Oke, setelah selesai download Mac Studio nya, kalian tinggal keluar. Waduh, maaf ya guys ya, HP saya itu agak jelek guys. Tentu kalian pencet aja Mac Studio nya guys. Oke, sekarang kita baru akan memulai membuat gamenya guys. Kenapa gue sering pakai versi yang sudah lama guys? Soalnya versi yang sekarang itu banyak kan membayar guys. Nggak kalah bagus kok guys, ini banyak juga kok fitur-fiturnya. Pertama kita bikin dulu projectnya guys. Yang kita bikin project tutorial atau kan bisa namanya dengan first game. Nama tidak akan berpengaruh kepada game kalian ya. Kita pencet dulu tutorialnya. Atau ya tahu lah ya. Ini adalah, kalau kalian lihat ini ada kotaknya, ini itu adalah viewnya guys. Kalau kalian nanti main di landscape, ya nanti yang di dalam kotak ini aja yang nampak, yang kelihatan gitu. Kok di luarnya itu nggak akan kelihatan, di luar jangkauan gitu. Nah, kalian di sini bisa melihat ini bagian sini itu adalah variabel guys. Ini bagian tangan ini itu untuk menggeser-geser. Kalau yang ini yang tanda panah ke kanan kiri atas bawah itu untuk nggak bisa geserkan, itu untuk menggerakkan suatu objek, memindahkan tempat suatu objek. Kalau yang pembesar ini yang kayak kotak ini tapi di spasi-spasi gitu kan, kayak nggak nyatu gitu, itu untuk memperbesar atau memperkecil objek. Kalau yang ini itu untuk mengubah angle objek. Jadi kalau dia lurus gitu, kita bisa memutar dia. Jadi kita bisa memutar objek. Ini tuh untuk ngeduplikat suatu objek. Ini untuk menghapus suatu objek guys. Oke, langsung aja. Kalau kalian mau cari kayak aset gamenya, ini namanya sprite. Kalian bisa cari Google atau bikin sendiri. Kalau gue itu udah punya ya, kalian bisa bikin sendiri. Dan gue saranin kalian itu bikinnya itu di 8 bit. Oke, yang coba aja. Oke, kita cari dulu asetnya. Ini aset-aset lama gue nih. Nah, pertama itu kita akan cari playernya dulu. Kita lanjut. Nah, ini tuh yang kayak geometri das ini ya, itu gue cari di Google. Itu untuk jadi playernya. Kita bakal import saja, lupa cuy. Nah, kita pencet ini, besar banget kan. Kalau kita play, boom, dia sudah muncul di layar kalian, tapi dia masih terlalu besar ya. Kita akan mengubah, kita bakal mengubah namanya dulu. Ini kan new game object. Oh ya, nama juga nggak akan berlaku ya. Apa dia lagi.
Jadi kita bakalan ubah size nya sih. Kok nggak bisa cok. Tunggu. Oke, udah aku ubah tuh namanya guys. Selanjutnya kita bakal ngeubah size nya. Nah, ini size kita bisa ubah. Ini untuk size X yang warna merah, yang warna hijau itu untuk Y. Kita bakal ubah dia agak lebih kecil ya. Jangan terlalu kecil juga guys, nanti nggak kelihatan. Waduh. Nah, ini kan untuk mengubah nih ya. Kalau ini untuk menggerakin suatu objek guys. Nah, kalian bisa gerakin. Nah, setelah itu ini untuk mengubah. Nah, kita bisa putar-putar objeknya. Lanjut, kita bakal ngasih dia suatu komponen. Sini banyak: sprite animation, text, left bar, rigid body, box collider. Nah, kita bakal ngasih rigid body atau tubuh fisik gitu. Nah, ini box collider itu untuk mendetek yang mana tuh yang mau dikasih rigid body. Tuh, ada yang warna biru-biru, kalian lihat nggak sih? Biar gue besarin dulu. Tuh, dia tuh ada yang biru-biru guys. Nah, rigid body-nya itu udah terset sebesar player tersebut. Rigid body. Ini dia tentang tubuh fisiknya si player kita nih. Kita bisa pilih tipe badannya, ada yang dinamik, ada yang statik. Dinamik itu ya itu bisa bergerak ya, bisa didorong. Dan kalau statik itu dia stabil atau nggak bisa gerak. Jadi bakalan timpa segimanapun dia bakal tetap diam aja. Nah, kita bakal pilih di dinamik. Nah, setelah itu kita sensornya true aja ya begini guys. Waduh, kita play. Nah, sekarang dia sudah punya gravitasi dengan jatuh. Alah, kalau jatuh gimana cara mainin playernya? Lanjut, kita bakal cari sprite yang baru, yaitu untuk jadi bloknya. Ini dia bloknya guys. Waduh, besar banget cuy. Kita bakal kecilin aja. Waduh, ini mantu harga salah. Nah, setelah kita bakal buat dia itu, aduh, kenapa salah mulu tadi guys, sama banyak salah. Wajar guys, masih pemula. Oke, kita besarin dulu guys agar kalian bisa lihat. Nah, kalau kita play, jadi itu masih bisa tembus guys. Nah, gimana cara ngebikin playernya itu nggak jatuh dan malah berdiri di tanah? Pertama kita pencet dulu yang ini. Setelah itu ini new game objeknya kita buat jadi blok guys. Bloknya itu grass block ya guys dari Minecraft. Kita add komponen, kita bakal kasih dia rigid body. Nah, kita bakal kasih dia static. Setelah itu kita play. Kenapa masih apa ya? Apa bisa tuh bagi kisah yang salah? Ya, sensornya. Kita coba ya. Masih gitu-gitu aja. Kenapa ya? Kira-kira kenapa ya guys ya? Semua udah bener. Kita bakal kasih dia itu dinamik aja. Setelah itu kita bikin gravitasinya itu 0. Semakin tinggi gravitasi semakin cepat daya jatuhnya. Ya, kok masih gitu ya? Kira-kira kenapa guys? Gue juga bingung sih sebenarnya. Kenapa coba ini? Coba lagi. Oke, kita skip dulu ya. Gue bakal datang dari masa depan untuk memperbaiki. Oke guys, ternyata yang salah itu di playernya guys. Harusnya sensornya itu jadi false gitu guys. Oke, sorry. Wajar lah guys, masih pemula, masih agak lupa gitu. Nah, coba kita play sekarang. Nah, si playernya itu sudah bergerak, bukan bergerak sih, udah bisa berdiri di atas bloknya nih. Jadi gimana caranya untuk gerakinnya? Masa cuma diam aja jadi patung dong? Kan pergi ke UI komponen, add UI komponen, dan kita pilih joystick. Nah, sekarang sudah ada joystick di sini guys. Tapi kayak mana coba cara agar player bisa gerak tuh? Kita gerakin joysticknya juga nggak gerak tuh. Oke, lanjut kita masuk ke bagian yang di sini kalian mulai buat nge-scriptnya guys, buat ngasih codingannya.
Tapi ini bukan coding sebenarnya, ini visual scripting. Cari aja guys di internet, gue kurang tahu soalnya. Kita pencet ini atau kan bisa pencet script, tapi dari sini aja ya kan. Apa bedanya coba? Nah untuk ngegerakinnya on joystick atau di joystick gitu, kita kasih event direction change. Oke sama aja lah, gue gak tau bahasa Inggris sih. Variabelnya joystick. Saya tuh kalian bikin set velocity-nya guys, atau mengatur kecepatannya. Kita bisa pergi ke linear X nya nih. Nah setelah itu kita bisa pencet expression solver. Kita pergi ke UI komponen, joystick distance untuk sejauh mana joystick itu ke kanan ke kiri gitu. Nah setelah itu kita ini bintang, joystick value itu jika joysticknya itu ke kanan atau ke kiri doang, nggak ke atas ke bawah. Kita pencet lagi bintang, kita bisa atur kecepatannya. Berapa kecepatannya? 150, bukan 150 km per jam ya guys. Kita coba sekarang apakah sudah bisa bergerak playernya. Nah sekarang kalian sudah berhasil membuat game pertama kali, yaitu nggak jelas ya, dia bisa kemana-kemana gitu. Dan kalau kita dia bakal jatuh guys kalau kita keluar dari blok ini ya. Gimana cara lompat? Kalau di game kan biasanya ada lompat tuh. Nah kalian bisa pergi ke player, kita pergi ke script, setelah itu kan tambah. Nah kita akan pencet screen on touch, atau jika layar itu dipencet touchdown itu ketika tangan kalian bersentuhan dengan layar. Ini true aja. Lokasinya itu di mana? Di bagian mana layar? Kita bikin di kanan bagian sini. Nah setelah itu kalian tinggal bikin set velocity-nya lagi guys, untuk membuat kecepatannya. Kita pencet linear X lagi. Kita bakal pencet 100 guys. Oke, nah sekarang kalau kita pencet layar bagian kanan tuh dia udah bisa. Tapi kenapa bisa terus lompat nih, bisa terbang nih nanti, aduh. Oke kita buat orang ketiga atau codingan ketiga, udah kayak drama aja coy. Oke kita cari codingan ketiga, yaitu is colliding, jika mereka bersentuhan. Jika bersentuhan dengan, gue gak terlalu tahu tapi ya kirain aja ya, pokoknya itu intinya guys. Blok, jika bersentuhan dengan blok. Jika benar bersentuhan dengan blok, maka kita dapat melanjutkan set velocity ini guys, untuk lompat. Sekarang dia nggak bisa lagi double jump ya, kita mungkin bisa tambah ya tuh, jadi 201. Nah sekarang dia sudah bisa lompat guys, tapi kalau dia nggak bersentuhan dengan blok ya udah dia nggak bisa lompat lagi. Oke guys, mungkin sekian video kita hari ini. Kita di part selanjutnya saya akan membuat suatu musuh guys. Kita bakal bikin game pertama kalian, yaitu game platformer. Oke guys, see you next time and bye bye.